Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema waktu. Waktu adalah suatu rentang masa di mana di dalamnya terjadi rangkaian peristiwa. Dan di dalam Alkitab kita ada beberapa macam kata waktu. Ada waktu yang disebut kronos, ada waktu yang disebut aion, dan ada waktu yang disebut kairos. Yang pertama, waktu yang disebut kronos. Mari kita lihat di dalam Alkitab kita, di dalam Lukas 4 ayat yang kelima. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata sekejap mata menggunakan bahasa Yunani yaitu kronos. Di dalam ayat ini mempunyai arti waktu yang sangat cepat sekali. Tetapi kalau kita belajar di ayat-ayat yang lain juga dikatakan bahwa kronos itu menunjukkan waktu yang lama dan juga menunjukkan waktu yang berulang. Di dalam Lukas 8 ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan perhatikan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam perkuburan. Kata sudah lama ini juga menggunakan bahasa Yunani yaitu kronos. Sedang di dalam Lukas 8 ayat 29, firman Tuhan berkata demikian. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Di dalam ayat ini, kata kronos menggunakan kata bahasa Indonesia sering. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kronos ini merupakan waktu yang menunjukkan suatu ruang waktu atau rentang waktu, baik itu cepat, agak lama, maupun waktu yang berulang. Ya, mungkin kita juga pernah mendengar satu kata yaitu kronologi, ya, yang mempunyai kata dasar dari kronos menjadi kronologi, yaitu urutan waktu di dalam bahasa Indonesia. Jadi dapat disimpulkan, kata kronos ini merupakan pengertian waktu secara umum, yaitu waktu yang kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selama kita menjalani dan melewati kehidupan ini, kita menggunakan waktu yang disebut kronos. Dan yang kedua, ada waktu yang disebut aion. Mari kita lihat di dalam Matius 12 ayat yang ke-32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Di dalam ayat ini kata dunia menggunakan bahasa Yunani yaitu aion. Aion mempunyai arti kekal, abadi, selamanya, tidak ada akhir, tanpa ada batas. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan kronos, maka aion ini merupakan pengertian waktu yang bersifat kekal, selama-lamanya. Dan biasanya digunakan untuk menunjukkan waktu bagi Tuhan untuk menyatakan janji-janjinya kepada kita, yaitu janji-janjinya yang bersifat abadi, kekal, dan untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga, ada waktu yang disebut kairos. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kata waktu di sini menggunakan bahasa Yunani yaitu kairos. Mari kita bandingkan dengan Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kata waktu ini juga menggunakan kata kairos. Dari dua ayat di atas menunjukkan bahwa kairos itu adalah satu masa, satu musim, tidak bersifat kekal, hanya sementara. Adalah satu kesempatan atau satu peluang, di mana saat waktu itu kita lewatkan, maka waktu itu tidak akan kembali terulang. Jadi kairos ini merupakan pengertian waktu yang diberikan kepada kita dalam masa tertentu. Ada batas waktunya. Dan biasanya digunakan Tuhan untuk menyatakan janjinya dalam kurun waktu tertentu. Ada banyak contoh di dalam Alkitab yang menyatakan kairos Tuhan. Saat bangsa Israel dipelihara Tuhan dengan mana atau roti dari sorga. Di dalam Keluaran 16 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata demikian. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Saat bangsa Israel diberikan mana oleh Tuhan untuk memelihara mereka selama di padang gurun, Tuhan berkata bahwa mereka akan diberi makan mana, roti dari surga. Tetapi ada satu kairos Tuhan yang diberikan kepada bangsa itu. Kesempatan untuk mengambil mana itu hanya bisa dilakukan di pagi hari. Karena jika lewat waktunya, maka mana itu sudah tidak bisa diambil karena sudah mencair. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, inilah yang disebut kairos. Dan masih banyak contoh lagi di Alkitab kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar saat kairos Tuhan atau kesempatan Tuhan itu datang dalam hidup kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10, firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Baik di dalam kita bekerja, baik di dalam kita melayani, baik dalam kita berbuat baik kepada sesama kita, semuanya itu ada kairos Tuhan. Artinya ada suatu waktu yang Tuhan tentukan. Jika waktu itu sudah selesai, maka kita pun tidak dapat mengulang kembali. Mari kita pergunakan waktu-waktu yang ada, kairos Tuhan dalam hidup kita, kesempatan-kesempatan, peluang-peluang dalam hidup kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita kerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan memberi yang terbaik seperti kita mengerjakannya untuk Tuhan. Dan saya akan tutup Bapak Ibu Saudara di dalam Wahyu 3 ayat 7. Firman Tuhan berkata, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Oleh karena itu, di dalam setiap kesempatan apapun yang dapat dikerjakan, kerjakanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Menaburlah terus karena kita tidak tahu benih mana yang akan berbuah 10, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa supaya kami pada pagi hari ini, saat ini kami boleh mengerti tentang kesempatan-kesempatan kairos-kairos Tuhan yang sudah berikan kepada kami selama kami hidup ini Tuhan. Supaya hidup kami dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan Yesus, sehingga apa yang Tuhan berikan kami dapat menuai Tuhan sesuai dengan janji firman-Mu. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan selamanya. Hanya Engkau-Lah tempat kami mengalir.
dekap kami dengan sayap kasih.